Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali insyaallah di malam hari ini pembahasan kitab kita Kasyfus Syubhat, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syafaat, yang dimana orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan berdalihkan dengan syafaat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami mohon kepada Rasul agar Nabi memberikan kepada kami syafaat. Ya, dari mana salahnya, dari mana kekeliruannya? Apakah kalian mengingkari bahwasanya Nabi SAW itu akan memberikan syafaat? Kita tidak akan pernah mengingkari. Kita jawab, kita tidak akan pernah mengingkari. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Tetapi yang menjadi masalah, syafaat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun dari manusia kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syafaat itu milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali dengan izin darinya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang seseorang itu memiliki syafaat di sisinya, tidak bisa dia memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kami ingkari bukan syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW yang beliau akan memberikan dengan izin Allah, tetapi yang kita ingkari ketika Anda meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup dan kau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonlah dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaatmu kepadaku kelak di yaumul qiyamah. Taib. Nah, sisi mana orang yang mereka meminta syafaat kepada Rasul, itulah perbuatan yang terlarang, karena syafaat itulah bagian dari doa. Ya, syafaat itu meminta agar kita diberikan manfaat, dihilangkan mudarat. Jadi dia salah satu cabang dari doa. Nah, ketika seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan hak mutlak milik Allah yang tidak bisa memberikan kecuali Allah, maka ketika itu diserahkan kepada selain makhluk, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan karena meminta kepada selain Allah. Begitu juga dengan makna syafaat, ketika dia meminta syafaat kepada selain Allah, sama seperti dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kurang lebih kesimpulan yang telah kita baca pada akhir pertemuan kita dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Kemudian saya baca, qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Fa in qala, kalau seandainya mereka berkata, ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla, walakinnal iltija'a ila salihin laisa bisyirkin. Saya tidak pernah berbuat syirik, hasya wa kalla, tidak mungkin saya berbuat kesyirikan. Saya tahu syirik itu tidak akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, inilah perbuatan yang hina, perbuatan yang jelek. Tidak mungkin saya berbuat syirik. Walakin al-iltija, tetapi ketika kami meminta melalui orang-orang soleh
mendatangi kuburnya, ya, mendatangi makamnya, dan kami memohon melalui jalan mereka agar Allah bisa memberikan manfaat kepada kami, laisa bisyirkin. Ini bukanlah sesuatu perbuatan kesyirikan. Taib. Fakullahu, ya, dan penafian seseorang kepada sesuatu, ya, tanpa ada bukti dan dalil yang jelas, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi dan alasan benarnya penafian dirinya. Ya, sebagaimana yang telah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ketika sebuah kelompok yang mereka mengikatkan diri mereka dengan tasawuf, dan sementara mereka nggak faham dan tidak ngerti apa itu tasawuf, pengingkaran mereka kepada tasawuf tersebut tidaklah menjadi alasan kalau seandainya mereka jauh dari perbuatan tasawuf itu sendiri. Jelas, karena tarekat-tarekat sufiyah, mereka memiliki metode-metode cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, dengan cara D. Begitu juga metode dakwah yang mereka bangun. Ya, ada orang yang berdakwah keluar dari masjid, mengetok rumah-rumah orang, ya, yang kemudian mereka tidak boleh memetik pohon mendedaunan, tidak boleh memotong pohon, ya, kalau seandainya semut yang lewat, semut pun tidak boleh diganggu. Sementara ada sekelompok orang yang mereka duduk di masjid, yang duduk di masjid ini mendoakan agar memberikan kekuatan kepada orang yang di luar, dan seterusnya dari thariqah sufiyah. Ya, nah kemudian orang-orang yang mereka tidak mengerti thariqah sufiyah dikatakan bahwasanya Anda berjalan itu, kami nggak berjalan di thariqah sufiyah. Bagi Anda, bagaimana Anda menafikan sesuatu dalam keadaan Anda tidak mengerti apa yang Anda nafikan? Nah, begitu juga dalam bab ini, ayyuhal rahimani rahimakumullah, ketika mereka iltija kepada salihin dan mereka menganggap perbuatan mereka iltija kepada salihin, berdoa kepada orang saleh, minta melalui orang saleh, itu bukan kesyirikan, maka kita katakan kepadanya, fakullahu, sampaikan kepadanya, in kunta tuqirru annallaha harrama syirka a'zama min tahrimiz zina. Nah, kalau seandainya engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan, yang mana syirik itu lebih besar, lebih agung pengharamannya dibandingkan zina. Orang yang berbuat zina masih diampuni oleh Allah, bisa saja dia masuk surga tanpa diadab dalam neraka. Tapi orang yang berbuat syirik dan dia tidak bertobat dengan kesyirikannya, dia akan mati dalam kekafiran dan kekal selama-lamanya. Nah, kalau engkau meyakini ini, wa tuqirru annallaha la yaghfiruhu, dan engkau juga meyakini bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, fama hadzal amru alladhi 'azzamahu Allahu 'azza wa jalla wa dzakara annahu la yaghfiruhu, maka jelaskan kepada saya, kita katakan kepada mereka, jelaskan kepada saya apa perkara yang Allah haramkan ini, ya, dan apa bentuknya dosa yang Allah tidak ampuni ini. Fa innahu la yadri, kalau dia mengatakan saya tidak tahu, Allah mengharamkan syirik, syirik tidak diampuni oleh Allah, jelaskan apa itu syirik. Saya nggak tahu apa itu syirik. Fakullahu, kamu katakan kepadanya, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu, bagaimana Anda membersihkan diri Anda dari kesyirikan sementara Anda tidak tahu apa itu syirik. Anda fahami dulu sesuatu, setelah Anda faham baru Anda berlepas diri. Ya, tapi kalau seandainya Anda berlepas diri dari sesuatu sementara Anda tidak faham sesuatu tersebut, maka ini sama seperti orang yang dia buta kemudian dia mengatakan saya tahu jalan ke sana, ke kiri atau ke kanan, nggak tahu saya kiri atau kanan. Mafhum? Nah, kemudian disebutkan kepadanya, kaifa yuharrimullahu 'alaik hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuhu, atadhunnu anna Allah 'azza wa jalla yuharrimuhu
hadza tahrima la yubainuhu lana. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada engkau perbuatan kesyirikan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa kesyirikan itu tidak diampuni, dan engkau tidak bertanya kepada orang yang bisa memberikan pengetahuan kepada engkau apa itu syirik. Seharusnya ketika engkau meyakini ini perbuatan yang sangat besar, yang lebih dahsyat daripada zina, dan engkau tidak faham dengan perkara ini, seharusnya bagi engkau bertanya. Karena obat daripada kebodohan adalah soal. Obat dari kejahilan adalah bertanya. Bukan obat dari kejahilan Anda bernyanyi ke sana kemari dengan sesuatu yang Anda nafikan sementara Anda tidak faham apa yang Anda nafikan. Taib. Atadhunnu anna Allah, apakah engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kemudian Allah tidak jelaskan kepada kita? Tidak mungkin. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ketika sebuah perkara itulah perkara yang penting, maka Allah akan menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya, segamblang-gamblang. Itu kaidah dalam agama. Taib, apa yang paling penting bagi kita? Tauhid. Allah akan jelaskan tentang hakikat tauhid dengan sejelas-jelasnya. Apa hakikat daripada kesyirikan yang itu tidak diampuni oleh Allah, akan kekal seseorang dalam neraka, itu juga akan diterangkan oleh Allah sejelas-jelasnya. Jangankan perkara yang mengantarkan seseorang ke dalam surga dan mengekalkan seseorang dalam neraka, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, membersihkan kotoran di toilet itu telah dijelaskan, diterangkan sedetail-detailnya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sesuatu perkara yang mustahil Allah akan mengadab, mengekalkan seseorang dalam neraka, kemudian tidak dijelaskan kepada kita apa itu syirik. Ini tidak mungkin. Iya. Fain qala, ya sudah, karena sudah dipaksa untuk menjawab, akhirnya harus menjawab. Apa jawabannya mereka? Mereka menjawab asyirku ibadatul asnam. Ini sebenarnya ini sudah terbantah sebelumnya. Namun orang yang ngeyel kan, orang ngeyel itu kan agak repot. Iya, jadi disebutkan, mungkin antum pernah dengar ada seseorang, dua orang berdebat. Ya, kemudian dari kejauh, yang satu mengatakan burung, yang satu mengatakan kambing. Dari kejauhan itu burung, oh enggak, kambing gitu. Kemudian didekatin, ternyata terbang. Kalau terbang berarti apa? Enggak, tetap kambing walaupun terbang. Ya, seseorang ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka disitulah dia akan memuaskan apapun yang sesuai dengan keinginannya, walaupun kebenaran itu ada di depannya. Makanya para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lian alqallah bikulli dzambin ma'ada syirki ahabu ilayya, ya, dengan aku bertemu dengan Allah dari semua dosa selain dari kesyirikan, itu lebih aku cintai daripada aku bertemu dengan Allah dalam keadaan aku membawa hawa nafsuku. Karena hawa nafsu adalah jalan yang paling cepat seseorang itu terjatuh ke dalam kekufuran. Hawa nafsu. Karena semua keinginannya harus dituruti, semua keinginannya harus diikuti. Ya, walaupun itu bertabrak dengan Al-Quran dan bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang tokoh Mu'tazilah yang mana hawa nafsunya itu dia mendewakan akalnya. Ya, mendewakan akalnya. Di antara bentuk kesimpulan dia, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Sehingga tidak mungkin seseorang yang belum hidup di dunia ini telah dicatat tempat duduknya di surga dan telah dicatat tempat duduknya di neraka. Dia belum tinggal, dia belum lahir, dia belum muncul, masa sudah dicatat tempat duduknya di neraka? Ini nggak mungkin, ini nggak masuk akal. Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Nggak mungkin orang belum hidup, belum tinggal di muka bumi sudah dimasukkan dalam neraka, dicatat, nggak mungkin. Tujuannya kan baik kan, ingin mensucikan Allah. Taib. Hawa nafsu dia ini, ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tetap dia tidak akan terima siapapun yang menyampaikan hadis tersebut
Hadisnya datang dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di mana dikhabarkan tentang ruh ketika seseorang itu berdalam ruh dalam kandungan ibunya, ditiup ruh, dicatat saqiyun wa syahidun dan seterusnya. Dia berkata, kalau seandainya hadis itu aku dengar langsung dari mulut Abdullah bin Mas'ud, aku tidak akan percaya. Walaupun langsung dari mulut sahabat. Dan dia tidak berhenti sampai di situ, dia berkata, kalau seandainya hadis itu langsung aku dengar dari mulut Nabi Muhammad SAW, tetap aku nggak percaya. Dan tidak hanya sampai di situ, dia berkata, kalau seandainya hadis itu aku dengar langsung dari pemilik jagat raya alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, aku akan berkata, ya Allah, engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, semoga Allah melaknat dia kalau seandainya dia mengucapkan kalimat yang demikian. Kenapa dia bisa sekafir itu ucapannya? Karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya nggak cocok, hawa nafsunya nggak masuk akal. Masa orang belum lahir, orang sudah dicatat penghuni neraka, apa-apaan ini? Nggak masuk akal. Jelas? Ya. Kemudian kita tanyakan sama dia, setelah dia mengatakan asyirku ibadatul asnam, syirik itu adalah menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, kami enggak nyembah patung. Kamu hendak menyamakan kami dengan Abu Lahab? Abu Lahab dia menyembah patung yang ada di Ka'bah. Dia menyembah Uzza, menyembah Lata, menyembah Manat. Sementara yang kami datangi adalah kuburan orang-orang soleh. Teganya Anda menyamakan patung dengan orang soleh. Bisa nangis dia. Kan seperti itu. Nah orang ketika, wah ini nangis ini. Luar biasa. Berarti kamu yang salah, buktinya dia bisa nangis. Orang awam kan akan melihat seperti itu kan. Betul nggak? Ya, kalau nangis berarti udah benar ini. Nggak semua tangisan itu benar. Ya, pernah suatu hari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah melihat Syurih rahimahullah didatangi oleh seorang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian terjadi sengketa di antara laki dan perempuan ini, suami dan istri. Dan tiba-tiba si perempuannya menangis. Kata Imam Asy-Sya'bi, aku melihat bahwasannya perempuan didolimi oleh suaminya. Dia nangis, didolimi dia ini karena dia nangis. Apa kata Imam Syurih rahimahullah? Al-Imam Syurih menjawab, saudara-saudara Yusuf yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, dia mendatangi bapaknya di malam hari dalam keadaan yabkun, dalam keadaan menangis. Apakah jadi benar tangisannya mereka? Ada tangisan-tangisan yang itu adalah tidak menunjukkan kebenaran, tetapi air mata buaya. Saya nggak tahu gimana air mata buaya itu. Ada air mata buaya. Nah, terkadang seseorang dia bisa menangis. Luar biasa wali-wali Allah yang berjuang membela agama Allah. Iya, yang mencurahkan segala kemampuan yang mereka miliki agar agama Allah tersebar. Datang bocah-bocah Wahabi mengatakan bahwasanya wali kita sama dengan berhala. Ini kriminalitas yang besar. Kita harus bela, kita harus lawan tuduhan-tuduhan syirik, ya, celaan-celaan mereka kepada wali-wali kita. Udah mulai lagi, nambah lagi kan? Nambah lagi kita mencela. Siapa yang mencela? Ya, dalam sebuah riwayat ketika Herakles didatangi oleh para musyrikin, mereka mengatakan, wahai Herakles, bukan Herakles, Najasyi, wahai Najasyi, hati-hati kamu dengan sepengikut-pengikut Muhammad ini, karena Rasul sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Hati-hati kamu dengan mereka. Mereka ini telah mencela Nabi Isa. Mencela Nabi Isa katanya.
Ya, jadi yang repot itu terkadang ayyuhal ikhwah, kita berhadapan dengan orang-orang yang dia menafsirkan ucapan kita semaunya dia. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Menafsirkan ucapan kita semaunya dia, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kebencian dia kepada orang lain, yang kemudian kesimpulannya dia, tafsirnya dia disematkan kepada kita. Dia membuat kesimpulan Rasulullah mencela Nabi Isa. Rasulullah hanya mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia yang makan makanan yang ibunya juga makan makanan seperti Allah yang turunkan dalam Al-Quran. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia itu Nabi, dia itu Rasul, bukan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada sama sekali kalimat ucapan Rasulullah yang menyebutkan Isa alaihissalam, Nabi mencela Nabi Isa, tidak ada. Nah begitu juga apa yang kita bahas tadi, ketika kita mengatakan datangnya seseorang kepada kuburan orang saleh dan meminta melalui kuburan mereka, memohon hajat kepada kuburan mereka, ini perbuatan kesyirikan yang tidak boleh dibenarkan dalam agama. Kesimpulannya kita mencela wali-wali Allah. Ya, jadi itu bukan hal yang baru. Ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang kita berbicara A, kemudian dia simpulkan, dia tafsirkan ucapan kita yang kemudian itu disematkan kepada kita. Itu yang jadi masalah. Cuman Najasyi itu bukan orang yang bodoh. Ya, dia justru memanggil sahabat Rasulullah pada waktu itu yang berhijrah ke Habasyah. Beliau bertanya, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi kalian? Bacakan kepada saya. Setelah dibacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim, Najasyi berkata sambil beliau berlinang air mata, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti satu sumber, seperti apa yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baik. Nah, kita kembali. Kemudian fakullahu ma mana ibadatul asnam. Kalau dia mengatakan bahwasanya syirik itu adalah menyembah berhala, tolong jelaskan kepada kami apa itu makna dari menyembah berhala? Apa? Baik. Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal ahjara wal akhshaba wal ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha. Kita katakan lagi kepada mereka, apakah engkau menyangka dan meyakini bahwasannya kayu-kayu, pohon-pohon, batu-batu yang disembah oleh musyrikin itu menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur apa yang orang, atau mengatur sesuatu yang orang-orang berdoa kepadanya? Kalau kamu katakan ya, mereka meyakini bahwasanya batu, gunung, batu, pohon yang disembah oleh musyrikin, batu-batu itulah yang memberikan rezeki kepada mereka, maka Anda telah didustakan oleh Quran. Al-Quran telah menyebutkan orang musyrikin tidak ada keyakinan seperti ini. Orang musyrikin di zaman dahulu yakin dengan pasti bahwasanya menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah. Walain sa'altu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, adalah Allah. Jadi bohong kalau Anda mengatakan bahwasanya musyrikin meyakini berhala-berhala tersebut yang menciptakan, memberikan rezeki kepada mereka. Ini tidak ada keyakinan sama sekali musyrikin. Ya, dan Anda tidak boleh menuduh musyrikin di zaman Nabi berbuat seperti ini. Itu tidak mereka lakukan. Bisa dipahami? Wa in qala, kalau seandainya mereka menjawab, innahum yaksiduna khasyatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairihi ya'una dhalika wa yadhbahuna lahu wa yaqulun innahu yataqarrabuna ila Allah zulfa wa yadfa'u 'anna Allah 'azza wa jalla bi barakatihi wa yu'tina bi barakatihi. Mereka menjawab, jadi beda, jadi begini, ini kata mereka. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu yang mereka maksudkan ketika mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala tadi, kubur-kubur,
yad'una dzalik, mereka berdoa di tempat-tempat tersebut, wa yadhbahuna lahu, dan mereka menyembelih hewan-hewan mereka di tempat-tempat berhala tadi, ya, mereka hanya sekedar untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan dari kita semuanya dengan keberkahan Lata dan Uzza tadi, dan memberikan kepada kita keberkahan. Nah, kalau seandainya mereka jawab, mereka ya yang melegalkan kesyirikan, perbuatan musyrikin di zaman dahulu, menyembah kepada berhala, ini tujuannya, maka kita jawab apa? Benar atau salah? Kita jawab benar atau salah? Hah? Salah. Saya ulangi kembali. Kalau seandainya dia mengatakan orang musyrikin di zaman Nabi SAW ketika mendatangi Lata, mendatangi Uzza, mendatangi Manat, ya, dengan maksud dan tujuan supaya Lata dan Uzza itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bisa memberikan keberkahan melalui Lata dan Uzza ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita benarkan ucapan mereka atau kita salahkan? Musyrikin ucapannya dulu nih. Nah, kita benarkan. Ucapan musyrikinnya apa? Faqul sadaqta, benar. Ini keyakinan musyrikin ketika mereka mendatangi Lata, Uzza dan Manat. Sadaqta. Wa hadza wa fi'lukum indal ahjari wal bina'i alladhi 'alal qubur wa ghairiha. Ya, dan inilah perbuatan kalian ketika kalian mendatangi pepohonan, mendatangi kubur. Untuk apa? Kalian juga akan mengatakan bahwasanya pemilik kubur ini adalah orang yang dekat dengan Allah, mereka adalah wali-wali Allah, sehingga kami yang berbuat dosa ini tidak mungkin langsung meminta kepada Allah, tetapi kita melalui orang-orang soleh ini menyampaikan doa kami. Kan sama, beda atau enggak? Hah? Enggak ada bedanya, sama. 6. Saya baca ulang, wa hadza wa fi'lukum indal ahjari wal bina'il ladzi 'alal qubur wa ghairiha fa hadza aqarra 'anna fi'lahum hadza huwa ibadatul asnam huwal matlub. Ya, maka apa yang telah diikrarkan tersebut, bahwasanya perbuatan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala bukan tujuannya berhala. Bukan karena berhala itu menciptakan mereka, tetapi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maka ini yang kami inginkan sebenarnya dari jawaban kalian, kata kita berkata kepada mereka. Atau wal matlub. Wa aidan, dan selanjutnya qauluka, kita mengatakan kepada mereka asyirku ibadatul asnam. Syirik itu adalah menyembah berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihada? Ketika engkau mengatakan yang namanya syirik itu adalah menyembah berhala, apakah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu hanya dibatasi dengan menyembah berhala saja? Tidak ada lain yang namanya syirik, cuman itu saja? Itu kita tanyakan sama mereka. Wal i'timada 'ala salihin wa du'aahum la yadkhul fi dzalik. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyandarkan hajatnya kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh, meminta kepada orang soleh, tidak masuk dalam bab syirik? Tolong jelaskan. Bisa dipahami? Jadi saya ulangi kembali, kita bertanya kepada mereka, ucapan engkau bahwasanya yang namanya syirik itu adalah menyembah berhala. Itu kan kata kamu. Nah, kita timpali apa yang mereka ucapkan tadi. Apakah engkau hanya membatasi yang namanya syirik itu hanya sebatas menyembah berhala? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mereka berdoa di kubur, meminta kepada kubur, ya bertawassul dengan mayit-mayit yang ada dalam kubur? Bukankah ini juga bagian dari kesyirikan? Itu yang perlu kita tanyakan lagi sama mereka. Fahadha yarudduhu ma dzakarallahu ta'ala fi kitabih min kufri man ta'allaka 'alal malaika aw Isa aw salihin. Kalau seandainya mereka tidak mau menjawab, maka sudah cukup bagi kita jawaban dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya kafirnya orang-orang yang mereka menggantungkan diri mereka kepada malaikat dan kepada Isa dan kepada orang saleh, sebagaimana ayatnya yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa, "Wa Isa, apakah engkau memerintahkan ya mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah?" Kemudian Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku memerintahkan sesuatu yang tidak pantas aku serukan." Jadi orang-orang musyrikin yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hanya menyembah patung, tidak hanya menyembah berhala, tapi ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan menyembah para rasul dan menyembah orang-orang soleh. Jelas? Taib. Tapi kami kan nggak sujud sama mereka. Tapi kami kan nggak ruku sama mereka. Ya, bagaimana kemudian kamu mengatakan bahwasanya kami menyembah orang saleh? Orang Nasrani juga tidak sujud kepada pendeta mereka. Ya, nggak sujud kepada rahib-rahibnya mereka. Tetapi Allah turunkan dalam Al-Quran, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya", bukan ini, "ittakhadhu akhbarum wa ruhbanum arbaban min dunillah". Orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, kata Adi bin Hatim, "Wahai Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Mereka tidak menyembah kepada rahib-rahib mereka." Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, "Bukankah ketika Allah mengharamkan sesuatu dan pendeta mereka menghalalkan dan mereka ikut menghalalkan apa yang dihalalkan oleh mereka, oleh pendeta mereka dalam keadaan Allah mengharamkan? Dan bukankah ketika Allah menghalalkan sesuatu dan pendeta mereka mengharamkan, mereka ikut mengharamkan apa yang diharamkan pendeta mereka padahal Allah menghalalkan?" Dan itu salah satu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aturan hukum itu hanya milik Allah. Ketika seseorang mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia seperti dia mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, maka dia telah berbuat kekufuran. Dia telah berbuat kesyirikan walaupun dia tidak perlu sujud kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Nah, begitu juga ketika orang tidak sujud dan ruku kepada orang soleh, dia tidak meyakini orang soleh tersebut sebagai Tuhannya. Namun ketika dia meminta hajat-hajatnya melalui orang-orang soleh tersebut, maka dia telah menjadikan hak khusus yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada orang soleh tadi. Maka itulah hakikat dari kesyirikan. Jelas ya? Taib. Fala budda ayyukirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin fahadha syirkul madhkuru fil qur'ani wa hadha huwal matrub. Mau tidak mau dia harus mengikrarkan untukmu bahwasannya siapa yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya dengan siapapun, apakah dengan orang soleh, apakah dengan nabi, ataukah dengan malaikat, fahuwa syirkul madhkur, adalah syirik yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan ini tidak bisa ditolak dan ini tidak bisa diingkari. Allah menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Tidak hanya mereka menyembah patung dan pohon, tapi juga ada yang menyembah nabi, orang soleh, dan menyembah para malaikat. Jelas ya? Sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Wa qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, wasirul masalah, kesimpulan masalah yang telah kita sebutkan, anu idza qala ana la usyriku billahi syai'an. Ini kesimpulan yang kita sebutkan tadi. Syekh membuat kesimpulannya. Kalau dia berkata, saya tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, Fir'aun yang mengajak manusia menyembah dia, yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, dia juga berkata bahwasannya aku tidak menyeru kepada untuk kalian kecuali kepada petunjuk.
Ya, iblis, namanya saya sudah iblis, syaitan, terusir dari surganya Allah. Dia mendatangi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, saya penasehat yang baik untukmu. Ya, saya penasehat yang baik untukmu. Nah begitu juga ketika mereka mengatakan syirik itu sesuatu yang saya benci. Syirik itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Dan saya benci dengan kesyirikan dan saya tidak akan pernah mau berbuat syirik. Tapi tanya dulu sama dia. Wa ma syirku billahi fasirhu li. Apa syirik yang kau jijik-jijikan itu? Apa syirik yang kau bencikan itu? Apa syirik yang kau ingin menjauh dari itu? Jelaskan kepada saya apa itu maksudnya. Kalau dia mengatakan fa'in qala, kalau dia mengatakan bahwasanya syirik itu adalah menyembah berhala, tanya lagi, wa ma ibadatul asnam, jelaskan kepada saya, apa itu menyembah berhala? Terangkan. Kalau dia mengatakan wa in qala ana la abudu illallah, ini ngeles kan? Ya, jadi kalau kita tanya, sebutkan apa maksud dari menyembah berhala? Dijawabnya apa? Saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Makanya di dalam thariqah kita berjidal yang dibolehkan, kita jangan mengikuti alur orang yang sedang kita debati. Kita fokus kepada inti masalah. Tapi kalau antum misalnya berdebat dengan seseorang, ketika ngomong A dia lari ke B, antum kejar lagi dia ke B, nanti lari lagi ke D, dia ngejar lagi antum ke D, nggak selesai. Tapi saya pernah mendengar satu diskusi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika berdebat dengan seseorang yang dia memiliki pemikiran ikhwani, ya, tetapi dia tidak mau dibilang ikhwani. Saya bertanya kepadanya, wahai fulan, bagaimana menurut pendapat engkau kaidah kita saling bekerja sama dari apa yang kita sepakati dan kita saling memaafkan apa yang kita berselisih? Ini kan kaidahnya ikhwani. Ini usul dalam akidahnya mereka. Apa yang kita sepakati, apa yang kita berbeda, kita saling memaafkan. Apa yang kita sepakati di situ kita saling bekerja sama. Walaupun beberapa poinnya itu kita benarkan. Tetapi ucapan mereka, apa yang kita berselisih, ya sudah kita saling toleransi apa yang kita berselisih. Kata Syekh Albani rahimahullah, apakah engkau membenarkan kaidah ini? Dia menjawab, jawabannya dia seperti ini. Kalau seandainya aku berjalan di atas jalannya mereka, aku akan bergabung dengan mereka. Karena dia tidak bergabung. Dia pendukung pemikiran ikhwani, tidak berjalan dengan ikhwani, tapi dia membela pemikiran ikhwani. Jawabannya seperti itu. Kalau seandainya saya bagian dari mereka, saya akan berjalan dengan mereka. Apa kira-kira jawaban Syekh Albani? Syekh Albani rahimahullah mengatakan, hada jawaban siasiyun. Ini jawabannya alul politik. Saya hanya ingin jawaban dari kamu, ini kaidah benar atau salah, udah itu saja. Nggak perlu ente putar sana putar sini. Hanya jawabannya benar atau salah. Itu saja. Ya, oh gini. Oh harus pakai pulpen dulu nih, harus pakai spidol dulu. Saya pernah didatangi oleh seseorang yang punya pemikiran Milah Ibrahim. Milah Ibrahim ya. Apa? Sekarang pemikiran mereka namanya apa? Avatar. Ya. Jadi mereka ingin mengumpulkan semua agama Samawiyah. Jadi yang mendatangi saya waktu itu, saya ingat anaknya nabinya. Dia ingin mengumpulkan agama Samawiyah. Ya, makanya dengan Milah Abraham. Semua agama dari langit itu adalah agama yang benar. Islam, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Kemudian mereka mendatangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, di antara ayat yang mereka datangkan, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard."
Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, sementara di tempat kita, kata dia, ada tsunami, gempa dan lain sebagainya. Kalau seandainya mereka beriman, kalau seandainya mereka bertakwa, maka niscaya Allah tidak akan mendatangkan bencana. Yang dia inginkan apa? Dia mengkafirkan semua orang yang tidak berjalan di atas jalannya dia. Kemudian kita bertanya kepadanya, apakah di Aceh ini tidak ada orang yang dikatakan muslim yang akan mewarisi surganya Allah? Udah, jawabannya ada atau tidak? Oh enggak, harus ada spidol dulu, harus ada papan tulis dulu, nanti ada panah-panahnya katanya. Akhi, Anda nggak perlu repot, cuman jawab saja, ada atau enggak? Ya, ada atau enggak? Ya, orang Aceh yang kalau seandainya dia mati, dia beragama Islam tidak seperti jalannya kamu, ada nggak yang masuk surga insya Allah? Tidak mau dia jawab. Karena kalau dia jawab ada, akan menyelisih keyakinannya. Yang tidak berjalan di atas agamanya adalah kufur. Kalau seandainya dia mengatakan tidak ada, nampaklah jelas dia adalah orang yang membawa agama baru yang mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak berjalan di atas jalannya dia. Sehingga mengingatkan saya dengan diskusi Syekh Albani tadi. Syekh Albani rahimahullah ketika dia mutar ke sana kiri dan ke kanan, saya cuma mengatakan jawab saja ini benar atau salah, udah. Gak perlu Anda mengatakan saya berjalan sama mereka, kalau saya hendaknya saya membenarkan pemikiran mereka, benar atau salah ini pemikiran, udah sampai di situ. Jelas ya? Nah, begitu juga di sini ketika kita katakan jelaskan kepada saya apa itu menyembah berhala. Dia jawabannya apa? Saya tidak menyembah kecuali Allah. Nam faqul ma mana ibadatullahi wahdah la syarika lahu. Apa makna ibadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah? Fasir hali, jelaskan itu apa maknanya. Fa in fasaraha bima bayyantuhu fawal matlubu. Nah, kalau seandainya dia meneraskan kepada kita hakikat dari kesyirikan, ya maka itu yang kita inginkan, seperti yang kita bahas tadi. Wa ilam ya'rifhu, kalau dia tidak mengetahui apa itu syirik, maka yadda'i syai'an wa wala ya'rifu. Kita katakan kepada mereka, bagaimana engkau menafikan sesuatu, membersihkan diri engkau dari sesuatu dalam keadaan engkau enggak tahu sesuatu itu. Jadi dua hal. Dua hal. Taib. Fa in fasara bi ghairi ma'naha, kalau seandainya dia menafsirkan syirik itu tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari hakikat kesyirikan, nam bayan talahu ayatul wadihat, jelaskan kepadanya ayat-ayat yang terang dan jelas fi ma'na syirki billah, yang Allah telah menerangkan kepadanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala, annahu alladhi yaf'aluna fi hadaz zaman bi'ainihi, yang telah dilakukan oleh orang-orang di zaman ini persis seperti kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tariqah-tariqahnya. Wa anna ibadatallahi wahda la syarika lahu wa hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna minhu kama sa ikhwanum haitsu qalu aj'al al-alihah ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, itulah yang mereka ingkari kepada kita. Itulah yang mereka teriak siang dan malam. Kalau seandainya kita membawa agama baru, kita dianggap sebagai pemecah belah umat, kita dilakopi dengan lakop-lakop yang jelek, padahal yang kita serukan adalah ayo kita semua menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Kalau seandainya engkau punya masalah, kembalilah kepada Allah. Jangan mendatangi kubur, jangan meminta kepada kubur, jangan menyembelih di kuburan, jangan engkau melepaskan hajat, meminta hajat-hajatmu kepada kubur. Kan itu yang kita serukan, itu yang sedang kita ajak. Nah, seruan inilah yang mereka ingkari, dan seruan ini pula yang diingkari oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengajak mereka tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Manat, sembahlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mereka berargumentasi, yang argumentasi itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apakah engkau ingin menjadi Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja?
engkau tidak memuliakan orang soleh, ya engkau tidak menghargai orang soleh, ya ingin menjadikan satu tempat kita meminta hanya kepada Allah. Persis. Fama asbah laya bil barihah, sungguh sama malam ini dengan malam yang lalu. Hujah yang disampaikan oleh musyrikin menentang dakwah tauhid yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah hanya kepada Allah, itu pula yang menjadi alasan orang-orang yang melegalkan kesyirikan di zaman sekarang. Bisa difahami para hadirin? Dan kita di sini fokus kepada orang yang berjalan seperti jalan ini. Bukan maknanya siapa yang tidak berjalan dengan jalan kita maka semua berbuat syirik. Enggak, kita enggak membahas seperti itu. Yang kita bahas siapa saja yang berbuat seperti ini. Kalau Anda pergi ke kuburan, tidak meminta kepada orang soleh, Anda mengingatkan kepada kematian, Anda tidak yang kami maksudkan. Kami enggak maksudkan Anda, ya, bukan Anda yang kami maksudkan. Jadi jangan salah lempar sendal. Kalian tidak kami maksudkan. Yang kami maksudkan orang yang datang ke kuburan, meminta kepada kubur, bertawasul kepada mayit, memohon hajat-hajat kepada mayit, itu kami maksudkan. Kalau kalian tidak maksudkan, kalau kalian tidak berbuat seperti ini dan kalian juga benci dengan dakwah seperti ini, ayo sama-sama kita mengingkari kesyirikan. Ayo sama-sama kita memberantas kekufuran. Ayo sama-sama kita menyeru manusia kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kan begitu kan seharusnya. Ya, jadi nggak perlu baperan karena kalian bukan yang kami maksudkan. Ya, karena setiap orang kita bahas masalah tauhid seperti ini selalu merasa bahwasanya dia yang dimaksudkan. Ya, itulah kaidah yang saya sebutkan tadi. Kita menyampaikan sesuatu yang kemudian ucapan kita itu ditafsirkan oleh mereka semuanya, mereka kemudian dinisbatkan kepada kita, itu jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau dia mau jujur dan tidak mengubah dari apa yang kita inginkan, mereka itu bukan tidak boleh ziarah kubur. Yang nggak boleh itu menurut mereka adalah meminta kepada kubur. Kan seharusnya seperti itu kan. Tapi kesimpulannya mereka melarang kubur, melarang ziarah kubur. Ya, mereka melarang berselawat kepada Nabi. Seharusnya mereka katakan, kalau mereka jujur, mereka itu bukan melarang berselawat kepada Nabi. Mereka melarang ketika berselawat dengan joget-joget. Berselawat memuji Nabi berlebih-lebihan sampai kepada tingkat ketuhanan. Seharusnya kan seperti itu yang disampaikan. Karena kita nggak pernah melarang orang berselawat kepada Nabi. Justru berselawat kepada Nabi adalah sunnah yang sangat mulia. Sampai-sampai Rasulullah pernah mendoakan kejelekannya malaikat Jibril, ragi maaf, celaka orang-orang yang mereka disebut namaku dan mereka tidak berselawat kepada aku. Dicelaka orang tersebut. Ya, jadi jangan Anda membuat sebuah kesimpulan dari ucapan orang yang kemudian kesimpulan Anda sematkan kepada orang Anda. Orang yang menjadi lawan Anda, ini bukan sebuah kejujuran. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Dengan kebencian engkau kepada seseorang sehingga engkau tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah, sesungguhnya Allah menyukai dan mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Allahu a'lam bishawab. Kita sholat dulu atau azan dulu atau mana nih pengganti Abu Umar? Sholat dulu. Baik, kita sholat dulu, insyaallah kita lanjut selesai sholat isya. Baik, saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyat lillah wa salawat. Assalamu alayna wa ala salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyatullah wa salawat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita sudah selesaikan syubhat sebelumnya dengan jawabannya, dan kemudian mereka mendatangkan syubhat yang lainnya. Fa in qala, ketika mereka berkata, innahum lam yakfuru bidu'ail malaika wal anbiya wa innama kafaru lamma qalu al malaikatu banatullahi wa nahnu lam naqul inna Abdul Qadir wala ghairuhu ibnullah. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrikin bukan mereka dikafirkan ketika mereka berdoa melalui malaikat dan berdoa melalui para nabi. Bukan itu mereka dikafirkan. Innama kafaru, hanya saja orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka dikafirkan lamma qalu, ketika mereka mengatakan al malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Wa nahnu lam naqul, adapun kami tidak pernah mengatakan inna Abdul Qadir, bahwasanya Abdul Qadir atau selain daripada Abdul Qadir itu sebagai anaknya Allah. Jelas ya? Jadi tadi sudah jelas, sudah gamblang, datang lagi yang lain. Oh, bukan itu. Mereka dulu musyrikin memang betul, mereka mendatangi malaikat bukan hanya mendatangi patung, mendatangi para nabi bukan hanya mendatangi berhala, tetapi dikafirkannya mereka orang musyrikin di zaman nabi ketika mereka mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu sebabnya. Sementara kami ketika mendatangi Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, kami tidak pernah mengatakan Abdul Qadir anaknya Allah. Jadi menurut mereka ini pendalilan yang salah ketika engkau mengatakan musyriknya perbuatan ini karena perbuatan musyrikin zaman dulu. Mereka bukan karena itu dikafirkan oleh Allah karena mengatakan malaikat anaknya Allah. Bisa difahami ya? Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang ulama min a'immati ahli sunnati wal jamaah, dan beliau adalah ulama dari kalangan Al-Hanabilah. Dan banyak cerita-cerita khurafat yang ternukilkan atau yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Banyak cerita-cerita palsu ya. Dan ada hal yang ternukilkan dan sebagiannya itu sahih dari beliau. Di antaranya diceritakan pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah sedang sholat, tiba-tiba ada cahaya di depan kiblatnya. Ada cahaya. Kemudian cahaya itu berkata, saya adalah Rabbmu, saya adalah Tuhanmu. Taib. Antum lagi sholat nih, bukan lagi mabuk, bukan lagi teler. Kalau lagi teler datang cahaya, wah ini syaitan ini. Ini masalahnya sedang ibadah, sedang khusyuknya sholat, tiba-tiba datang cahaya dan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kira-kira gimana antum? Ya Tuhan ini datangi saya. Kira-kira gimana komentarnya antum? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ya iblis, wahai iblis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat engkau. Karena gak mungkin itu Tuhan. Yang nabi saja benar-benar nabi, ketika diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril, lah saya bukan nabi kok tiba-tiba Allah datang saya. Ini satu hal. Yang kedua, Rasulullah SAW penutup dari segala nabi dan segala rasul. Dan tidak ada lagi nabi, berarti sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka ini nggak mungkin Allah. Ya, itulah butuhnya ilmu. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memang mencari-cari karomah. Mencari-cari karomah. Kalau
tidak mendapatkan karomah, dibuat-buat karomahnya. Dibuat cerita palsu dengan tangisan-tangisan. Saya bertahun-tahun menjaga kuburan ini. Subhanallah, tiap malam bau wangi keluar dari kubur ini. Terkadang aku mendengar membaca Al-Quran dari dalam kubur. Terkadang ada cahaya. Orang sakit sudah keliling dunia untuk berobat, hanya sekedar dia membasuhkan air dari kubur ini sembuh penyakitnya. Ya memang dia sudah belajar public speaking dulu. Gimana bisa menipu manusia? Menipu orang-orang yang imannya lemah, yang jauh dari ilmu, yang memang di kepalanya kubur saja. Itu cepat kena. Bisa difahami ya? Kemudian kita jawab. Fal jawabu, kita jawab. Anna nisbatal waladi ilallahi ta'ala kufrun mustaqillun. Menisbatkan anak bagi Allah ini adalah kafir sendiri. Baik. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, ketika mereka berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat, memohon kepada malaikat, ini satu kekufuran. Ini satu bentuk kesyirikan. Kemudian ketika mereka menjadikan malaikat itu, kenapa tempat mereka meminta? Karena malaikat ini adalah anaknya Tuhan. Berarti ada berapa di sini? Dua kekufuran. Ya, jadi bukan hanya sebatas mereka mengatakan sebagai anak Tuhan, kafirnya mereka. Sebelum mereka mengatakan malaikat sebagai anaknya Tuhan, mereka menjadikan malaikat sebagai tempat mereka meminta dan berdoa. Itu kekufuran itu sendiri. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala Allah taala, Allah mengatakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, Allah itu as-samad. As-samad yaitu di mana manusia menggantungkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat bergantung, itu artinya as-samad. Wal ahadu alladzi la nadhira lahu. Dan Allah itu ahad, esa, itu sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya. Ya kalau orang-orang ahlul kalam itu, ya ini kan sesuatu ahad, sesuatu yang tidak ada serupa dengan Allah. Oh, kita harus memahami ahad itu dengan jelas. Apa itu ahad? Gak selesai-selesai membahas apa itu ahad. Iya, nah mereka berpikir dengan filsafat-filsafat yang mereka gunakan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala dengan membuka takbir hal yang enggak perlu dibahas. Mereka berpikir itu akan semakin menguatkan mereka untuk mengenal Allah. Adapun kita mengatakan afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala engkau ragu yang Allah menciptakan langit dan bumi? Ada seorang nenek-nenek dulu di zaman salaf. Datang ahlul kalam, saya telah mendapatkan sekian bukti adanya Allah. Sekian ratus bukti saya punya adanya Allah. Kata nenek itu, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah Anda ragu yang menciptakan langit dan bumi sehingga butuh cari bukti 100 bukti adanya Allah? Faham di sini? Jadi orang berpikir dengan banyak logika-logika yang mereka bangun untuk mencari sesuatu, mereka berpikir itu menambah sebuah keyakinan. Ada ikan tulisan la ilaha illallah, ini menunjukkan Allah itu esa. Ada pohon bertuliskan la ilaha illallah. Ada awan bertuliskan Allah. Nanti kalau ada awan tiba-tiba bentuk salib, repot ente. Kan gitu. Ada awan bentuk salib nanti di atas, repot ente masalahnya. Ya, atau nanti ada awan udah berbentuk seperti Yesus nanti, wah masalah ini buat ente. Ada tidak adanya pohon bertuliskan la ilaha illallah atau apapun yang ada tulisan Allah atau lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Kami yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, nggak ragu sama sekali. Itu keyakinan kita. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah engkau kepada Allah ragu yang menciptakan langit dan bumi? Ya, jadi kadang al-filsafat seperti itu, cari-cari hal yang nggak boleh dicari. Ahad, apa itu ahad? Buang dulu keyakinan kamu tentang esanya Allah sampai kita dapat apa itu mana ahad.
Ya, nggak habis-habisnya. Makanya para ulama mengatakan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sejauh mana engkau memberikan waktu engkau untuk ilmu, maka hanya mendapatkan secuil daripada ilmu itu saja. Maka kita perlu semangat mempelajari ilmu-ilmu yang itu ada bermanfaatnya untuk kita. Kadang orang baca, Nabi Adam itu umurnya sekian ribu tahun. Berarti Nabi Adam ketika umurnya 100 tahun masih menyusui ya? Ya, atau beraneka ragam. Pertanyaan-pertanyaan nggak penting untuk ditanya. Ya, seperti yang pernah kita cerita, kalau seandainya soal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, mungkin Syekh Shalih Fauzan akan menjawab, saya nggak menghadiri hakikahnya mungkin. Itu 100 tahun masih bayi atau enggak? Berjalan masih merangkak enggak? Atau sudah dewasa? Ya itu kan hal yang nggak penting. Hal yang penting saja, banyak kita masih terluput. Saya sebutkan contoh. Ini masjid kita kan 2 lantai, kan begitu? Ibu-ibu ada di bawah. Ya, tiba-tiba mati lampu. Ya, udah 5 menit, 10 menit mati lampu. Ini sholat bubar yang di bawah atau gimana? Mungkin nggak terjadi seperti ini. Akan mungkin terjadi. Bubar sholat atau sholat sendiri atau bagaimana? Nah ini penting untuk kita bahas, penting untuk kita pelajari, karena ini ada sisi amalan yang harus kita beramal dengannya. Jelas, dan itu dibahas oleh para ulama dalam buku fikih. Kalau memang seandainya tidak memungkinkan baginya lampu mati, tidak hidup, sudah dia sholat sendiri. Tapi setelah beberapa menit tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, kok sami Allahu liman hamidah ya? Tadi baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah kita usaha mengikuti gerakan imam. Di mana imam itu berhenti, nanti kita hitung berapa rakaat yang tersisa, maka kita menambah. Ini adalah bentuk tatbiqiyahnya, ulama membahas. Tapi hal-hal yang tidak ada bentuk praktek dan amalannya, para ulama kita tidak akan membahas. Bahkan di antara hal yang mereka mengatakan tidak perlu dibahas, walaupun dibahas oleh para ulama yang lain, mana yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih mulia? Ada ulama membahas, ada ulama mengatakan nggak perlu kita bahas. Yang penting ente bersyukur, yang penting ente bersabar, udah selesai. Ada lagi pembahasan ucapan Al-Imam Tirmidzi, dan ini salah satu perkara yang paling ruwet dalam ilmu hadis. Ucapan Al-Imam Tirmidzi, haditsun hasan sahih, apa maksudnya? Ada yang mengatakan A, ada mengatakan B, ada mengatakan C, ada mengatakan D, ada mengatakan E. Ada sebagian ulama mengatakan ya sudah, nanti kalau ketemu Imam Tirmidzi di Yaumul Qiyamah kita tanya saja apa maksud engkau hasan sahih, udah selesai, udah stop pembahasan, nggak usah banyak-banyak lebar. Taib, jadi ini hal penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu, dan orang filsafat masuk ke bab-bab seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Was-samadu al-maqsudu fil hawaij. As-samad yaitu di mana mereka maksudkan hajat-hajat mereka kepada Allah. Faman jahada hadza faqad kafar. Barang siapa yang seseorang mengingkari keesaannya Allah, dan siapa yang seseorang mengingkari as-samadnya Allah, maka dia kafir. Maka dia apa? Kafir. Maka di sana para ulama menerangkan dan menjelaskan apakah orang yang mereka berbuat kesyirikan sudah pasti kafir, dan apakah orang yang kafir itu pasti musyrik? Orang yang musyrik sudah pasti kafir. Orang yang kafir belum tentu musyrik. Orang yang mencela Allah musyrik atau tidak dia? Dia nggak musyrik, dia kafir, dia nggak musyrik. Tapi orang yang menghina Rasul kafir atau musyrik atau tidak? Tidak kafir, dia musyrik. Dia kafir, nggak musyrik. Orang yang menginjak-injak Al-Quran musyrik atau kafir? Dia kafir, tidak musyrik. Tapi orang yang musyrik sudah pasti apa? Kafir. Dan seseorang yang mengingkari keesannya Allah, ya itulah bab kafir itu sendiri. Ya, nah ketika dia mengingkari Allah itu esa, dan kemudian dia menyembah kepada selain Allah, maka terkumpul badannya kekafiran dan kesyirikan. Jelas ya? Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala, Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan.
Faman jahada hadza faqad kafar, dan barang siapa yang seseorang mengingkari ayat Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dia kafir. Walau lam yajhad awal surati, walaupun dia tidak mengingkari awal ayat. Tapi dia enggak mengingkari qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi ketika lam yalid wa lam yulad, dia enggak mau terima. Ya, manusia saja punya anak, masa Allah enggak punya anak? Kan begitu. Ya, kias-kias yang batil yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Taib, dan terkadang sebagian orang ayyuhal ikhwah, mereka berargumentasi yang dengan logika. Kamu yakin enggak Allah mampu? Yakin enggak? Yakin enggak Allah mampu? Yakin. Iya. Kamu apakah ragu Allah bisa menciptakan Nabi setelah Rasulullah? Ragu enggak kamu? Allah mampu menciptakan Nabi setelah Rasulullah, ragu enggak? Ragu, bahaya keimananmu. Nah, itu logika-logika yang mereka pakai. Ya, Mila Abraham begitu permainannya mereka. Allah mampu, Anda ragu enggak ada Nabi setelah Rasulullah Allah mampu menciptakan? Maka apa jawabannya, apa? Kita mengatakan Allah mampu menciptakan 1 miliar Nabi setelah Rasulullah secara kauninya Allah. Tapi secara iradah syariah Allah telah mengatakan tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyelisih janjinya. Ya, jadi Anda jangan membawa iradah kauniyah dan kemudian Anda mengingkari iradah syariah. Faham? Jelas di sini? Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil anak itu mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu sifat mustahil. Taib. Kemudian qala Allah Ta'ala mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil dari seorang anak pun. Fa farraqa baina naw'ain wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan. Dan di sini dibedakan di antara dua hal. Hal yang pertama, mereka mengingkari keesaannya Allah. Hal yang kedua, mereka menetapkan menolak Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mereka menetapkan Allah beranak. Ini dua hal yang berbeda. Wajala kullan minhuma kufran mustaqillan, dan dijadikan dua hal tadi adalah kafir yang berbeda-beda. Jadi misalnya dia mengatakan saya meyakini Allah itu esa, saya meyakini Allah itu tempat bersandar, tapi saya tidak mau meyakini Allah tidak beranak tidak beranakan. Allah beranak. Kafir enggak dia? Kafir, walaupun dia mengatakan Allah itu satu. Nah, ketika dia mengatakan bahwasannya saya tidak meyakini kesannya Allah, saya tidak mengatakan bahwasanya Allah itu tempat bersandar, kafir atau tidak? Kafir. Kedua, dia mengatakan Allah punya anak, kafir atau tidak? Kafir. Jadi ada dua kekafiran di sini. Tapi satu saja dia berbuat kekafiran, hilang semua amalan kebajikannya. Paham di sini? Jadi ini bukan karena inilah orang-orang musyrikin semata-mata mereka dihukumi musyrik oleh Allah, mengatakan malaikat sebagai anak Allah, tapi bentuk kekafiran mereka berdoa meminta kepada malaikat. Itu kekafiran yang tersendiri. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita sampai jam berapa? Hah? Sudah lapar belum? Hah? Sudah agak ya? Atau sudah mulai mumet? Belum ya? Masih segar. Tapi kita baca sedikit lagi. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni, dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu bagi jin. Fa farraqa bainal kufrain, dan di sini dibedakan dua kekafiran yang telah kita sebutkan tadi. Wa dalilu ala hadza aidan annal ladzina kafaru bidu'a illata ma kauni rajulan salihan lam yaj'alhu ibnullah wal ladzina kafaru bi ibadatil jin lam yaj'alhum kadzalik. Dan dalil selanjutnya sebagai penguat yang harus kita kuatkan kepada mereka, kita katakan orang-orang yang mereka berdoa kepada Lata, yang mana Lata itu orang-orang laki-laki yang soleh, dan orang musyrikin tidak pernah menjadikan Lata itu sebagai anaknya Allah. Bukankah mereka dikafirkan? Mereka dikafirkan oleh Allah dalam keadaan dia tidak mengatakan Lata anak Allah. Begitu juga ketika orang-orang musyrikin menyembah kepada jin, meminta kepada jin, memohon kepada jin, meminta perlindungan kepada jin.
Apakah musyrikin yang dikafirkan oleh Allah ketika mereka beribadah kepada jin, mereka menjadikan jin sebagai anaknya Allah? Tidak juga. Jelas? Taib. Wa kadzalika ulama aidan fi jami'il madzahib. Begitu juga ulama dari setiap mazhab atau dari setiap mazhab yang 4 yadhkuruna fi babi hukmi murtad. Mereka menyebutkan bab tentang murtad. Siapa saja orang yang murtad dari agama. Disebutkan oleh ulama mazhab. Annal muslim idza za'ama anna lillahi waladan fa murtadun. Mereka mengatakan seorang muslim ketika dia meyakini Allah itu memiliki anak, dia murtad. Wa in asyraka billahi fa murtadun. Begitu juga ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka dia murtad juga. Jadi dua kemurtadan di sini. Murtad yang pertama menganggap Allah itu punya anak. Murtad yang kedua mereka menyembah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa farraquna bainal naw'ain. Mereka para ulama mazhab membedakan di antara dua kekafiran ini. Wa hadza fi ghayatil wuduh. Dan ini merupakan ghayah, inti hal yang paling jelas apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian mereka mendatangkan syubhat selanjutnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka juga tidak bersedih. Mereka wali Allah. Ya, apa salahnya kami datangi mereka? Dan seterusnya dari syubhat-syubhat mereka, dan insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Tapi kalau tidak ada, saya baca aja sedikit lagi ya. Tidak ada pertanyaan ya? Saya baca sedikit lagi biar selesai bab ini. Wa in qala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau seandainya mereka berkata, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut dan juga mereka tidak bersedih. Faqul, katakan kepada mereka, fadal walaq. Ini hak. Mereka wali Allah. Mereka orang dekat dengan Allah. Mereka orang yang dicintai oleh Allah. Akan tetapi la yu'badun. Tetapi ketika mereka disebut sebagai wali Allah, bukan berarti mereka diibadahi. Mereka tidak diibadahi. Wa nahnu la nunkiru illa ibadatuhum Allah wa isyrakuhum ma'ah illa fal wajib alaika hubbuhum wa tiba'uhum wal iqraru bi karamatihim wa la yajhadu karamatil awliya ila ahli bid'ah wa dalalat wa dinullah wasitun baina tarafain wa hudan baina dalalatain wa haqqun baina batilain. Kita mengatakan walakin la yu'badun, tidak diibadahi wali-wali tersebut. Wa nahnu la nunkiru, dan kita tidak mengingkari kecuali ibadatuhum Allah, ibadah seseorang bersama dengan Allah, wa isyrakum ma'ah. Ya, ini adalah sesuatu perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Fal wajib alaika, yang wajib bagi engkau bukan engkau menjadikan wali itu sebagai sesembahan yang disembah selain Allah, tetapi wajib bagi kamu hubbuhum, engkau mencintai wali tersebut, wattiba'uhum, engkau mengikuti jalannya mereka, wa iqraru bi karamatihim, dan engkau membenarkan karamahnya mereka. Jadi wali itu ada karamah atau tidak? Ada karamah. Ahlussunnah menetapkan adanya karamahnya wali. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kekeramatan para wali adalah kisah Ashabul Kahfi, yang mereka tidur bertahun-tahun, yang secara logika orang yang tidur bertahun-tahun dan tanpa kena matahari tidak akan mungkin bisa hidup. Ya, jadi wali itu, ketika para ulama mengatakan wali adalah khariqul adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dikarenakan ketakwaannya mereka. Ya, namun yang membedakan dengan para nabi diberikan sesuatu yang berupa mukjizat di luar dari kebiasaannya manusia, tetapi nabi itu akan tetap istiqomah dan meninggal di atas ketaatan. Tapi kalau wali Allah, bisa saja dia sekarang wali, bisa jadi wali syaitan nantinya.
Tidak ada jaminan. Paham di sini? Ini hal yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan di antara wali syaitan dengan mukjizat. Wali Allah dengan mukjizat. Wali Allah bisa saja dia menyimpang. Taib, kecuali Nabi dan Rasul, dia tidak akan pernah menyimpang. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah mereka wali Allah. Walaupun dia pedagang bakso, dia supir, dia satpam, dia guru, dia ASN, dia polisi, dia tentara, selama dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya para ulama mengatakan kun taliban lil istiqomah wala tukun taliban lil karamah. Belajarlah engkau supaya bisa istiqomah, bukan engkau belajar untuk menjadi karamah. Apa manfaatnya kalian hafal Quran, anak-anak kalian 30 juz, bisa hafal hadis, bisa bahasa Arab, tapi nggak ada yang keramat. Itu sering dilontarkan oleh sebagian orang, nggak keramat, nggak ada yang keramat kalian. Kalau kami, masya Allah, banyak ulama-ulama keramat. Ya, ada orang yang masuk ke rumah ulama kami hilang, nggak tahu kemana, maksudnya nggak bisa jalan keluar, bingung dia. Belum lagi cerita terbang sana, terbang sini, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak penting Anda hafal Quran kalau Anda nggak bisa terbang. Ya, itu hal-hal cerita-cerita khurafat yang dimunculkan oleh mereka. Padahal Allah menyebutkan, ketika menyebutkan walinya, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya mereka. Tapi bisa saja profesinya sebagai apapun. Wala yajhadu karamatil awliya. Tidak ada yang mengingkari karamat awliya kecuali ahlul bidah yang sesat. Makanya ada beberapa ulama menulis tentang karamahnya para wali. Di antara yang ternukilkan oleh rahimani rahimakumullah, ada seseorang, dia punya ibu, ibunya itu sudah sakit. Kemudian ibunya meminta kepadanya agar meminta dan berdoa kepada Imam Ahmad rahimahullah. Datang dia kepada Imam Ahmad. Kemudian dia berkata, wahai Imam, wahai Ahmad, diketok pintu rumah Imam Ahmad tidak membukanya. Dia berkata, wahai Imam, doakan kesembuhan ibuku. Dia kembali ke rumahnya dan kemudian didapatkan ibunya sembuh. Ini salah satu karamah yang Allah berikan kepada para walinya. Dan juga disebutkan di kota Mekah pada waktu itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Munkadir rahimahullah. Tiba-tiba di samping dia ada seorang laki-laki berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Setelah selang beberapa lama dia berdoa, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Sehingga membuat kaget Muhammad ibn Munkadir. Apa amalan orang seperti ini? Apa amalan orang ini seperti, sehingga dia begitu cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diikuti, masuklah Muhammad ibn Munkadir ke rumahnya. Dia berkata, wahai fulan, apa amalan engkau sehingga Allah memberikan kepada engkau atau mengabulkan doa engkau begitu cepat? Apa kata laki-laki ini? Tolong like dan share ya. Enggak, bukan itu disampaikan. Bukan like dan share. Dia berkata, wahai Muhammad bin Munkadir, jangan pernah engkau ceritakan kepada siapapun apa yang kau lihat dariku. Yang kedua, engkau jangan pernah lagi masuk ke rumahku. Tolong jangan masuk ke rumahku. Muhammad ibnu Munkadir ulama besar. Kok bisa ulama besar masuk ke rumah laki-laki ini? Pasti laki-laki ini lebih hebat dari Muhammad ibnu Munkadir. Dan selanjutnya laki-laki ini menghilang entah kemana. Dia takut dan khawatir, ya, dengan kejadian seperti itu akan bisa menggugahkan, bisa merusak keimanannya. Jadi orang-orang yang mereka wali Allah, mereka tidak memuji diri mereka. Beda dengan wali syaitan, supaya lebih kelihatan dia ada karomahnya. Ya, yang supaya wajahnya bercahaya dipasang lampu misalnya cahaya bercahaya atau yang semisalnya. Ini terjadi. Ya, di foto tiba-tiba ada cahaya, padahal kan cuman pencahayaan. Aneh-aneh yang muncul, yang didatangkan oleh mereka agar manusia menyembah wali-wali tersebut. Tapi dari satu sisi saya ulangi kembali, kita tidak mengingkari adanya karamah para wali. Itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan ada ilmu khusus. Tidak ada ilmu khusus bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tiba-tiba, ya, dikarenakan keiman dan takwa mereka kepada Allah. Diceritakan pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus pasukan dan mereka hanya diberikan beberapa bekal. Di akhir perjalanan mereka, bekalnya itu sudah semakin sedikit sehingga mereka dibagikan satu butir kurma untuk sekali makan. Pagi makan kurma, isap. Dah, ini perjalanan perang ini.
jauh perjalanannya. Dah siang hisap lagi, akhir ke rumah. Malamnya baru ditelan. Begitu perjuangan mereka, tiba-tiba di suatu tempat mereka didatangkan sebuah ikan yang begitu besar. Ya, dan ikan itu bisa dilewati oleh unta. Jadi tulang ikannya itu bisa dilewati oleh unta. Itu bisa bayangkan bagaimana besarnya ikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulangi kembali, itu tidak dipelajari ilmu khusus, tapi iman dan takwa yang bisa diberikan oleh Allah. Tiba-tiba bisa saja Allah tidak memberikannya, tetapi Allah memberikan dari bab yang lainnya ketika dia misalnya terbunuh atau mati dalam membela agama Allah, dalam menjalankan ketaatan. Itu karomah itu sendiri. Ya, karena diantara karomah yang paling terbesar, seseorang bisa meninggal di atas takwa kepada Allah. Itu karomah yang paling besar. Allah mengatakan innalladzina apa ayatnya? Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, orang-orang yang beriman mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Kemudian datang malaikat mengkhabarkan kepadanya, jangan kau bersedih, jangan kau takut. Ini karomah yang paling terbesar, bisa mati di atas ketaatan kepada Allah. Adapun wali syaitan yang menjelma sebagai wali Rahman, ya mereka mempelajari khusus ilmunya itu. Dan ada kitabnya. Di antara kitab yang mereka pelajari, kitab Samsul Ma'arij. Ini kitab sihir. Makanya ada sebagian orang-orang keluar dari pesantren jual jimat. Jimat A, pesugi A, pesugi B, pesugi C, pesugi D, banyak jimat-jimatnya. Karena memang itu hal yang dipelajari. Ini bukan sesuatu dipelajari, hal yang tiba-tiba datang dikarenakan iman dan takwanya. Taib. Jadi ada karomah, kita tidak mengingkari adanya karomah tersebut. Taib. Wahuda baina dhalalatain. Islam adalah agama Allah, agama yang tengah di antara dua yang sesat, dan petunjuk di atas dua kesesatan, dan agama yang hak di antara dua kebatilan. Taib, wallahu alam bisawab, ditandain insyaallah ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib, wallahu alam bisawab. Nah, sudah cukup, tidak ada pertanyaan ya, alhamdulillah ya. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.